Gunung Agung yang kelihatan dari sini teman-teman. Estetik asik kesempatan sore hari ini. Di Gunung Agungnya terlihat estetik asik ya dari sebelah sini teman-teman. Gunung Agung, Gunung Abang. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Pro. Di kesempatan sore hari ini di jam berapa nih? Jam 16.23 teman-teman. Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan ke Kintamani, nyoride ke Kintamani teman-teman. Dan kita akan melihat situasi update dulu di seputaran Kota Denpasar di jam orang pulang kerja. Di kesempatan sore hari ini, di jam-jam rush hour Denpasar nih teman-teman. Seperti inilah, dan kita akan menuju ke Kintamani melewati Jalan Bypass Sidah Bagus Mantra, Tulikup, Kota Bangli, dan tiba di Kintamani. Oke, jadi sebelum Om lanjut, Om mendoakan dulu semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Melanggar, asli melanggar nih, melanggar. Asli melanggar itu, karena biasanya udah ini kan, udah hijau tuh udah merah tuh ya, bener ya, masih ya nerobos. Oke ya teman-teman, jadi seperti inilah ya suasana kepadatan arus lalu lintas di jam pulang kerja di sore hari ini teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat di video. Jadi mohon maaf nih, Om Bro melewati mereka jalan, Om Bro ambil jalur kanan karena kalau di kiri itu biasanya agak sedikit padat motornya teman-teman. Jadinya kita satset di sebelah kanan. Oke, Jalan Hang Tuah di kelurahan di Desa Sanur Kajel, kalau Om Bro nggak salah, Kecamatan Denpasar Selatan. Kita lanjut dulu perjalanannya. Dan di perjalanan ini, Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk melewati salah satu jalur alternatif buat teman-teman yang ingin ke Kintamani dari Denpasar atau dari Kuta Bali dengan rute tercepat. Ya, inilah jadi jalurnya teman-teman, melewati jalur lintas di Desa Tulikup dan Desa Taman Bali. Jadi teman-teman nanti bisa tonton konten Om Bro ini sampai habis untuk melewati jalur yang akan kita lewati sebagai jalur tercepat teman-teman semuanya yang akan menuju ke Kintamani di kesempatan sore hari di rush hour-nya Kota Denpasar atau di seputaran Kota Denpasar. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Dan inilah situasi update-nya teman-teman di area Pelabuhan Sanur ya, di Jalan Gusti Ngurah Rai, bypass Gusti Ngurah Rai di kesempatan sore hari ini. Jadi ini ada beberapa tamu-tamu yang mungkin baru pulang dari Nusa Penida yang akan dijemput oleh drivernya mungkin atau sama hotel. Jadi di sini arus lalu lintasnya cukup padat merayap. Tidak parah-parah sekali macetnya, tapi cukup merayap teman-teman. Jadi ya beginilah Bali yang pulau kecil yang menjadi semakin padat dari tahun ke tahun pasca COVID-19 lagi itu sudah semakin padat. Nah ini di sebelah kanan pintu masuk ke Pelabuhan Sanur, sudah antri aja orang-orang mau masuk ke sana ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman menuju Jalan Bypass Sidah Bagus Mantra. Kenapa Om Bro nggak ke Ubud kalau mau ke Kintamani? Jadi gini teman-teman, kalau kita lewat Ubud di jam sore hari ini melewati Sayan itu juga sudah mulai agak crowded dan macet ya. Jadi Om Bro memilih jalur alternatif ke area Tulikup
dan Kota Bangli. Jadi nanti teman-teman bisa lihat update-nya di sana teman-teman. Oke, kita mengekor di ambulan yang ada di depan dulu biar lebih lancar perjalanan kita. Tuh macet teman-teman. Ini udah hampir 1 kilometer lebih ya, atau 2 kilometer lebih nih dari Pelabuhan Sanur, masih macet di jam sore hari ini. Jadi seperti itulah update-nya teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ingin datang ke Pulau Dewata Bali liburan, siap-siap saja dengan suasana macet-macetan di sore hari di jam pulang kerja. Apalagi yang mau berpikir untuk bekerja, ya udah jangan dulu lah. Bali ini sudah padat teman-teman. Cukup segini sajalah biar nanti stuck di mana-mana. Kalau kita tambah lagi penduduknya, populasinya, karena kalau di daerah rumahnya Umroh di Denpasar itu nyari kosan itu lebih susah daripada nyari kerja teman-teman semuanya. Gunung Agungnya kelihatan sekali kalau pagi kelihatan, sore juga udah mulai kelihatan walaupun ada sedikit awan ya teman-teman, tapi dosis estetik asik luar biasa. Dan ini merupakan salah satu jalur favoritnya Umroh ya, kalau misalnya kita lagi eksplor Bali Timur teman-teman. Jadi seperti inilah vibes-nya. Walaupun kita melewatinya itu di pagi hari atau melewatinya itu di sore hari, kita tetap bisa menikmati vibes jalur bypass Ida Bagus Pantai dengan estetik asik. Oke, jadi bagi teman-teman semuanya yang mungkin lagi riding ke Pulau Dewata Bali, menikmati touring ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mampir jalur ini. Ini merupakan salah satu jalur rekomendasi untuk teman-teman semuanya untuk mengetes power motor ya teman-teman setibanya di Pulau Dewata Bali. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman, kita stop point dulu di Circle K ya, di Pantai Lebeh, persimpangan Pantai Lebeh teman-teman. Tuh, jadi kita meeting point di sini sama teman-teman yang mau join ride kita ke Kintamani. Kita rest sebat dulu dan kita akan lanjut lagi sebentar teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Kintamani, nyoride bersama Umroh dan Supermam. Jadi beginilah suasana sore di jalur jalan bypass Ida Bagus Mantren teman-teman. Kesempatan sore hari ini Gunung Agungnya bisa terlihat jelas ya di depan sana. Mungkin kalau di kamera terlihat samar-samar, tapi kalau di live kita lihat langsung itu terlihat sangat jelas. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Kita akan melewati jalur Tulikup dan Taman Nusa menuju ke Kota Bangli. Nggak usah, murahnya udah nyangkut kok. Udah jalan. Dah tukangnya aman. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini kita sudah melewati Desa Tulikup dan menuju ke daerah Taman Bali di perbatasan antara Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli teman-teman. Jadi seperti inilah vibes-nya suasana pedesaan sore hari ini. Mungkin kalau teman-teman yang sudah mengikuti konten perjalanannya Umroh di channel DK6060 Bro, kemarin Umroh juga sudah sempat night ride ke Kintamani. Nah sekarang kita nyoride ke Kintamani, kita melihat update-nya suasana sore dan mudah-mudahan nanti bisa dapat momen sunsetnya di Kintamani teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum pernah sunsetan, cuma sunrise aja di Kintamani, kita akan lihat seperti apa sih keestetik asikan sunset di Kintamani. Makanya kita agak speed dulu sedikit, kata teman-temannya Umroh, yuk kita speed yuk biar dapat sunset. Nah jadi Umroh ikut aja dulu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya, nanti kalau ada hal-hal menarik di depan Umroh akan update lagi tuh teman-teman semuanya. Taman Nusa itu nih sayang. Tutup ya sayang. Padinya menghijau, estetik asik teman-teman. Nah ini dia Taman Nusa di depan. Kayaknya sudah tutup sih teman-teman. Indonesian kultural gitu. Liburan ya.
Iyalah, mungkin jalan ini dulu juga bekas kuburan. Ini di depan kuburan lagi, makanya ini jalan angker nih. Kalau orang yang tinggal di Bangli tahu dah jalannya emang agak sedikit agak-agak misteri lah kalau riding malam. Ya, ya ada. Gunung Agung yang kelihatan dari sini teman-teman. Estetik asik sepatan sore hari ini. Terus saya di mana di Gunung Agung? Enggak lah, jalur lahar. Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah masuk nih di kota Bangli, bukan Bangil ya, Bangli. Jadi salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali, di Pulau Dewata Bali teman-teman. Yang mana ini merupakan kabupaten yang ada Kintamani. Jadi kalau ada yang bertanya nih Umroh Kintamani itu ada di mana? Kintamani itu berada di Kabupaten Bangli. Inilah dia teman-teman. Ayo beli bensin. Jadi mungkin ini adalah bayangan jalur yang akan teman-teman lewati semuanya untuk menuju ke Kintamani via kota Bangli. Jadi kita akan melewati salah satu kota estetik asik yang ada di pertengahan Bali atau di tengah Bali, yaitu kota Bangli, untuk menuju ke Kintamani teman-teman. Jadi seperti ini jalurnya yang teman-teman bisa nikmati, yang teman-teman bisa lewati untuk menuju ke Kintamani. Dan ini merupakan jalur alternatif ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman semuanya yang ingin menuju ke Kintamani tanpa macet-macetan, tanpa melewati jalur yang crowded, yang padat. Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Jadi di jam 17.37 teman-teman, di ketinggian 410 mdpl, 410 meter di atas permukaan laut kota Bangli ini, kita akan melanjutkan kembali perjalanan. Jadi hampir 1 jam perjalanan kita. Tadi kita berangkat jam 16.23 ya, 1 jam lebih perjalanan kita, dan kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Waktu Bu Desa Uban ya di sana saya. Jadi seperti inilah ya suasana di sebelah utaranya kota Bangli teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat, masih ada vibe suasana pedesaan, ada perbukitan. Jadi ini merupakan jalur alternatif atau salah satu jalur yang biasa dipergunakan atau diarahkan oleh Google Maps kalau teman-teman mau ke Kintamani via Bangli. Kalau via Ubud mungkin beda lagi. Kita udah sering buat kontennya teman-teman, kalau ini memang benar via kota Bangli. Oke, kita belok kiri di depan. Jadi seperti inilah vibes-nya. Jadi sebentar lagi kita akan terus mulai menanjak teman-teman, untuk menuju ke Kintamani dan melihat keestetik asikan jalur di jalur lintas dari kota Bangli menuju ke Kintamani. Oke, kita salib dulu mobil ini. Ya. Seperti inilah vibes teman-teman. Suhu di 28 derajat Celcius. Ketinggian nggak kelihatan nih, GPS-nya masih belum connect HP sepertinya. Masih kota Denpasar kelihatannya, tapi di sini udah ada sih
480 mdpl teman-teman. Dan kita akan menanjak lagi, menanjak terus sampai di Kintamani. Oke, Om Bro lanjut dulu, nanti Om Bro sambung lagi di depan untuk teman-teman semuanya. Setelah kita melewati jalur lurus untuk menuju ke Geopark Kintamani. Sudah mulai dingin, sejuk sih teman-teman, di 27 derajat Celcius suhu di speedometernya Sibroni. Itu berarti di 25 derajat Celcius suhu realnya, karena ada perbedaan 2 derajat Celcius ya, karena mungkin sensor temperatur itu berada di dekat dengan mesin. Ini ada bule yang olahraga juga teman-teman. Oke, kita gaspol dulu. Sepertinya kita nggak dapat sunset nih teman-teman, tapi nggak tahu sih namanya cuaca ya. Di sini kita nggak dapat sunset karena terlihat berawan, nggak tahu nanti dibukukan. Mudah-mudahan masih dikasih kesempatan untuk menikmati sunset ya di Kintamani. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya, ini trek lurus menanjak. Kita akan lanjut menuju ke Penlokan Kintamani. Terjauhnya Om Bro ya pasca operasi nih teman-teman ke Kintamani. Nah nanti mungkin kita dari Kintamani kita mungkin akan naik ride untuk kembali ke Denpasar, dan kita akan melewati jalur-jalur estetik asik di malam hari. Misteri Explore Ride asik bersama papa mama touring dan para laki. Oh gabungan nih, karena nak semua ya mama-mamanya bisa ikut teman-teman. Jadi kalau Om Bro tetap sama Superman, bosnya Om Bro Pak Mekel sama Pak Dir, nah, itu jomblo. Aji Lala sama Pak Mangtri itu sama pasangan. Oke, kita gaspol dulu menanjak teman-teman di 23 derajat Celcius di berapa nih, di 800 ya, 879 mdpl nih teman-teman. Sudah semakin tinggi untuk menuju ke Penlokan Kintamani Bangli. Dan kita sudah memasuki Desa Landeh teman-teman, di daerah Kabupaten Bangli ya. Ini merupakan desa yang kita lewati kalau menuju ke Penlokan Kintamani via Kota Bangli melewati jalur kanan. Nah jadi dari Kota Bangli itu ada 2 jalur, jalur kanan dan jalur kiri. Kalau di konten Om Bro sebelumnya itu yang konten night ride bersama Pak Mangkoki, itu Om Bro lewat jalur kiri, dan saat ini kita lewat jalur kanan biar gak bosan teman-teman, kombinasikan. Dan inilah dia footage perjalanan kita di kesempatan sore hari ini di jam 5.53 ya, 5.52 teman-teman. Jadi seperti inilah update-nya di kesempatan sore hari ini teman-teman, jalanan menuju ke Kintamani. Dan ini hari kerja di hari Rebo ya sekarang saya, jadi relatif cukup sepi. Jadi misalnya kayak ada warga-warga di Kintamani yang bekerja di Denpasar, itu biasanya kecenderungan mereka lebih memilih untuk kontrak di Denpasar atau ngekos di Denpasar untuk memangkas biaya perjalanan untuk pulang Denpasar ke Bangli. Waktu dan perjalanan dan biaya teman-teman. Jadi seperti inilah update-nya. Nanti di depan kabut sudah mulai turun. Sepertinya ada mendung-mendung syahdu di depan teman-teman. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Karena kalau hujan tuh Om Bro agak repot, karena nih kaki masih belum, luka tuh masih belum tertutup sepenuhnya. Jadi kalau hujan tuh sangat-sangat menyusahkan sih. Mudah-mudahan cerah sih nanti sampai kita kembali ke rumah. Ada truk nanjak nih, polusi. Kabut hitam. Oke teman-teman, jadi kita sudah tiba di pusat pelatihan, bukan, sudah tiba di Penlokan Kintamani teman-teman ya. Dan inilah dia suasana sore di Penlokan. Sayang sekali kita nggak dapat sunset ya teman-teman semuanya, karena cuacanya berawan, jadi kita nggak dapat sunset. Hebat dagang bakso ya, bisa jualan di sana ada nok kleng. Mantap Jos. Gak bisa ada jualan sendiri di sana ya. Mungkin metimpal sama desa adat ya mungkin.
Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Untuk di Gunung Agungnya terlihat estetik asik ya dari sebelah sini teman-teman. Gunung Agung, Gunung Abang. Dan nanti kita akan lihat Gunung Baturnya seperti apa sih suasana sore di Kintamani. Mungkin kalau teman-teman yang kemarin sempat ke Bali terus ke Kintamani tapi nggak sempat sampai sore, nah teman-teman bisa melihat konten ini teman-teman. Seperti apa sih perjalanannya, suasana sorenya, Gunung Baturnya. Tuh, Gunung Baturnya masih terlihat jelas ya sayang ya. Belum naik kabutnya teman-teman. Kita akan update sebentar lagi dari Oculus Hotel and Resort Resto di Kintamani ini teman-teman. Kita lihat sebentar lagi panoramanya sesekali teman-teman di depan. Danau Baturnya tuh, widih, estetik asik ya. Dan Gunung Baturnya kita lihat teman-teman semuanya tuh, widih. Dan udara di sini sudah 20 derajat Celcius. Tuh. Gunung Abang dan Gunung Agungnya terlihat jelas. Gunung Agungnya jelas susahnya, cerah ya. Ya, mudah-mudahan dapat sunset kita nanti. Ya ada lembayung-lembayung lah sayang. Tuh Gunung Batur ya teman-teman. Semoga bisa terlihat di video. Seperti inilah update-nya jalur lintas sore di Kintamani, Bali. Untuk teman-teman yang kangen dengan suasana Kintamani, kita jalan-jalan sore dulu teman-teman. Tuh, widih Gunung Agungnya, Gunung Abangnya teman-teman. Dan kita sudah tiba di Oculus, Desa Oculus, Kedisan. 4 tahun Oculus, selamat ulang tahun yang keempat buat Oculus. Oke, kita tiba di Oculus teman-teman. Selamat ulang tahun yang keempat buat Oculus. Sip. Oke teman-teman semuanya, jadi Om Bro sudah sampai nih di Desa Oculus ya. Di jam 18.07 kita sudah tiba di Oculus, diundang sama Pak Mangkoki untuk merayakan hari ulang tahun Oculus yang keempat bersama Aji Lala, bersama ibu-ibu tuh di belakang, fotoan dulu bersama Pak Mang Tri, Pak Mang. Sip. Sejati itu tak pakai jaket. Sama Pak Mekal mantap, saya nganggo jaket. Bah, susah saya nganggo jaket kan. Pakai vest kan? Pakai vest. Oh, enggak, oh mantap. Enggak pakai jaket ya. Endok lemah aja. Jaket tunduk saja. Sama Pak Dir dan Pak Mangkoki. Selamat ulang tahun buat Desa Oculus, Bang. Yang keempat namanya. Sip. Ya, keempat dan Semoga tambah sukses. Dingin loh. Ini udah 20 derajat, Bung. Suhunya, Bung. Dingin enggak? Dingin enggak? Belum. Nanti kita misteri ya. Kita misteri ride ya malam ya, lewat bendungan ya. Lewat jembatan Dukat Bangkung malam-malam gimana ya sensasi. Kan tayan, Bung. Nah. Banyak ke Sidan, Pak Mang, ngajak Mang. Maunya lewat Sidan. Ini ada catat dari kuncinya di Pak Mang. Aku udah sudah duluan. Selamat datang. Ya. Terima kasih. Membacakan susunan acara yang akan kita lakukan atau laksanakan pada sore hari ini.